Konten tutorial memang merupakan salah satu jenis konten yang banyak dicari di YouTube. Dan keunggulan dari membuat konten tutorial ini tidak harus kelihatan wajah. Anda bisa kelihatan wajah, bisa juga tanpa kelihatan wajah. Sehingga bagi Anda yang kesulitan bicara di depan kamera secara langsung, merasa tidak percaya diri, membuat konten tutorial menjadi salah satu solusi bagi Anda. Untuk bisa membuat konten tutorial yang menarik, tentunya ada langkah-langkah yang harus Anda penuhi. Apa saja itu? Tonton dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama untuk membuat konten tutorial yang menarik, tentunya Anda harus membuat skrip. Untuk bisa membuat skrip ini, carilah bahan beberapa video yang terkait dengan tutorial yang ingin Anda buat. Tonton video-video tersebut, amati, kemudian Anda catat dan mana yang harus Anda ubah untuk tutorial yang Anda buat sebagai solusi yang lebih lengkap dari yang ditawarkan oleh beberapa konten tersebut. Ini akan membuat konten tutorial Anda lebih menarik dan lebih unggul dari konten-konten yang lain. Dengan melihat itu tidak sekedar kita mencatat apa yang harus dikerjakan ya, tetapi memperhatikan juga keunggulan dari satu video dan video yang lain. Kemudian Anda bisa mengkreasinya, membuat sesuatu yang berbeda, tetapi lebih baik. Langkah yang kedua, Anda harus memahami skrip yang sudah dibuat itu. Jadi pahami benar-benar langkah demi langkah, meskipun nanti setiap scene itu akan membaca ya, scene 1 membaca, kemudian take. Namun Anda sebelumnya harus secara keseluruhan memahami langkah-langkahnya supaya tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah perekaman video. Pahami langkah demi langkah, kemudian siap Anda membuat videonya. Yang ketiga, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Di samping membuat skrip tadi, Anda juga membuat list bahan-bahan yang dibutuhkan, dan itu sudah harus disetting sehingga saat proses perekaman Anda sudah memiliki bahan yang siap dipakai. Jadi pada langkah pertama apa yang dipakai itu sudah disiapkan, langkah kedua bahan apa, langkah ketiga bahan apa. Jangan sampai nanti di tengah-tengah video kemudian cari-cari bahannya gitu. Semua campur di depan, kemudian waktu membutuhkan satu bahan itu masih kebingungan yang mana ya. Jadi siapkan dulu step by step dan dikelompokkan sesuai dengan urutannya. Yang keempat, pencahayaan bagus. Tutorial yang selain tutorial dengan memvideo layar komputer atau layar laptop, ini pastinya butuh pencahayaan yang bagus ya, karena orang supaya bisa melihat dengan jelas step by step yang dilakukan. Jika memang tidak memungkinkan di dalam ruangan, bisa menggunakan studio outdoor seperti ini saat matahari bersinar cerah, kemudian membuat tutorial tersebut. Nah, ini akan lebih mudah untuk diikuti dan dilihat apa yang Anda lakukan. Misalnya untuk membuat rak gitu ya, membuat rak buku atau rak sepatu bisa di luar ruangan. Kemudian Anda tidak perlu lampu khusus karena sudah terang. Jadi pastikan di dalam ruangan maupun di luar ruangan cahaya itu sangat mencukupi dan sangat bagus sehingga kualitas video menjadi jelas, terang, dan tutorial Anda sangat disukai oleh penonton. Yang kelima, suara jelas dan jernih. Jika ini disertai dengan penjelasan, maka dengan penjelasan suara ya, tidak hanya sekedar tulisan, ada suara, pastikan suaranya sangat jelas dan jernih. Gunakan mic, bisa mic clip on ataupun shotgun, silakan, yang penting hasilnya jernih. Namun kalau tidak menggunakan suara, hanya berupa gambar, maksudnya hanya dipandu dengan tulisan dan memfokuskan kepada apa yang dikerjakan, pastikan setiap langkah itu kamera ngezoom pada apa yang Anda lakukan, karena tidak ada kata-kata yang menjelaskan. Orang harus melihat dengan jelas apa yang dikerjakan. Namun kalau ada suara, pastikan suaranya terang, jernih, sehingga mudah dipahami tutorialnya.
Yang keenam, kecepatan standar. Karena ini tutorial, tidak perlu terlalu cepat dalam menjelaskannya. Jadi tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, hingga mudah untuk dipahami. Kalau terlalu cepat, memang keunggulannya orang akan mereplay. Tapi ada juga yang tidak suka mereplay. Jadi video ini akhirnya ditinggal, mencari tutorial yang lain. Ini kecepatan, terlalu cepat. Jadi pastikan tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, orang juga tidak sabar. Kecepatannya tepat, sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu dilambat-lambatkan. Ini akan membuat orang mendapatkan manfaat yang lebih dari video tutorial tersebut. Yang ketujuh, proses perekaman atau syuting. Jadi pastikan bahwa Anda membuat video ini sudah siap semua dan melakukan perekaman dengan konsep yang sudah ditentukan. Kualitas video ini sangat menentukan bagus atau tidaknya video yang Anda upload. Jadi persiapkan, gunakan kamera yang benar-benar support. Kalau punya HP hanya bisa dengan HP, itu pun sudah bagus, karena kamera HP saat ini sudah sangat baik kualitas videonya. Jadi, pastikan kamera ini tidak goyang-goyang, gunakan tripod. Kalaupun terpaksa tidak punya tripod, manfaatkan sesuatu yang bisa menggantikan fungsi tripod. Ditumpuk-tumpuk apalah yang ada gitu ya, ditumpuk-tumpuk, kemudian letakkan kameranya agar tidak goyang-goyang, dan pastikan itu nge-shoot kepada objek yang mau dibuat tutorial itu. Nah, saya pernah mengalami, saya tidak kontrol terhadap kamera, setelah selesai ternyata kurang fokus terhadap apa yang saya kerjakan, sehingga kualitas videonya ini tidak mewakili yang saya harapkan. Langkah-langkah yang harus di-shoot ternyata tidak terekam oleh kamera, terlalu ke atas gitu. Jadi pastikan nanti setiap scene dicek dulu, di play apakah sudah sesuai atau tidak, yang ini ditampilkan itu sudah kerekam atau tidak ya. Jadi proses ini memang butuh kejelian, butuh ketelitian. Yang kedelapan yaitu editing. Memang ada orang yang membuat tutorial itu tanpa editing karena tidak menguasai editing. Begitu syuting, kalau salah diulangi, dan ini proses ini tentunya memakan waktu lebih lama. Kemudian diupload. Tapi Anda tetap harus belajar editing, meskipun editing yang sederhana. Lakukan pengeditan, tambahkan musik atau tulisan untuk memperjelas apa yang Anda paparkan di dalam video tersebut. Ini akan membuat video itu semakin informatif dan memberikan kemanfaatan kepada penonton. Belajar editing itu mudah kalau mau. Jadi belajar sedikit demi sedikit, saya yakin nanti akan menguasai teknik-teknik editing dan video Anda semakin berkualitas. Yang kesembilan, upload. Sudah membuat, ya harus diupload. Kalau tidak pede, apa yang membuat tidak pede? Kalau sudah langkah-langkah itu dilakukan, berarti ini sudah menjadi video tutorial yang bermanfaat. Upload saja. Nanti Anda bisa mengevaluasinya. Kemudian berikutnya membuat video yang lebih baik. Saat membuat video dan tidak berani menguploadnya, maka channel ini tidak akan pernah berkembang. Mana ada channel berkembang tanpa upload video? Jadi pastikan upload apa yang sudah Anda lakukan step-step tadi, dan semoga channelnya terus berkembang. Sekian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.